Suara terdengar ya, akhi? Pembahasan yang lalu kita telah sampai pada doa tasyahud, begitu? Iya. Doa tasyahud. Hadis keberapa? Baik, hadis Abdullah ibn Amr. Betul? Dipersiapkan hadis Abdullah ibn Amr tentang doa yang dibaca di dalam salat. An Abdullah ibn Amr ibn As an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhum annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Dari Abdullah ibn Amr ibn As annahu qala li Rasulillah, bahwasannya dia berkata dari Abi Bakr As-Siddiq, dia berkata bahwasannya dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam permintaan. Apa permintaannya? Alhamdulillah. Allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ajarkan kepadaku doa di dalam salat. Artinya aku berdoa di dalam salatku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Nah, ini doanya. Mohon dicoba untuk dihafalkan dan diamalkan. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat kezaliman atau mendolimi diriku. Ya. Telah mendolimi diriku. Dzulman katsira. Dengan kezaliman yang begitu banyak. Dengan apa berbuat kezaliman? Dengan berdosa, melakukan perbuatan dosa, melanggar apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau meninggalkan apa yang diperintahkan. Maka itu bentuk kezaliman. Wala yaghfirud dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku. Maghfiratan min indik, ampunan dari sisimu. Warhamni, dan berikan kepadaku rahmat. Rahmat di sini sama dengan barakah. Apa ya, akhi, artinya barakah? Ziyadatan fil khair. Bertambahnya kebaikan. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Perhatikan pada doa ini. Bahwasannya doa ini doa yang muttafaq indal ulama, disepakati oleh para ulama, boleh dibaca di dalam salat. Dan sesungguhnya ada khilaf dalam masalah ini, bolehkah seseorang membaca doa apapun di dalam salat. Dan saya belum sempat murajaah panjang,
Yang saya ingat adalah perkataan dari Imam Ahmad, bahwasanya Imam Ahmad tidak menyukai seseorang membaca doa selain doa yang ma'thur di dalam salat. Sekalipun hadis Nabi SAW pada pertemuan yang lalu ya menyebutkan keumuman lafaz tersebut. Gimana bunyinya ya akhi? Tolong dibacakan. Akhir hadis. Falyad'u ma syaa. Naam, falyatakhayyar thumma liyatakhayyar. Naam, hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Kemudian dalam riwayat disebutkan thumma liyatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Kemudian dia memilih apa yang dikehendakinya dari permintaan. Artinya dia boleh berdoa setelah bertasyahud, dia boleh berdoa dengan doa sekehendaknya. Bukankah lafaz ini umum? Dan keumuman ini dikatakan oleh Imam Ahmad bahwasanya keumuman ini dikhususkan dengan datangnya berbagai macam doa dari Nabi SAW yang dibaca di dalam salat. Nah, namun beliau juga mengatakan bahwasanya apabila seseorang membaca selain doa yang ma'thur, selain doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW di dalam salat, maka salatnya tetap sah. Ya, tetap sah. Jadi di sini seandainya seseorang berdoa dengan doa selain yang katakanlah Rabbana hablana min azwajina, belum punya istri lagi kan? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Waj'alna lil muttaqina imama. Ditambah lagi apa lagi doa-doa yang ini ya? Allahumma rzuqni zaujatan salihah umpamanya. Setelah tasyahud. Amin. Maka apa? Maka salatnya sah. Maka salatnya sah. Nah, namun yang terbaik adalah seperti yang beliau katakan, membaca doa-doa yang ma'thur yang diriwayatkan dari Nabi SAW, di antaranya doa yang kita baca tersebut. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Perhatikan lafaz-lafaz dari doa ini. Pada awal doa seseorang mengakui kesalahannya terlebih dahulu. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira. Dan ini sepatutnya bagi seorang yang berdoa, hendaklah dia mengawali doanya dengan mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang dilakukannya. Terkadang seseorang tidak sadar melakukan dosa. Karena seringnya dia melakukan dosa tersebut sampai dia lupa bahwa perbuatan itu perbuatan dosa. Ya. Seseorang yang sudah mudmin, sudah tertagih ya. Ketagihan kalau bahasa kita, tapi itu bukan bahasa baku. Tertagih ya. Ketagihan betul. Ketagihan betul juga. Ketagihan dosa. Ketagihan, katakanlah ketagihan merokok, atau katakanlah ketagihan melakukan sebuah dosa, ya. Maka terkadang dia sampai tidak sadar bahwa yang dilakukannya itu adalah sebuah dosa. Waalaikumsalam. Terkadang dia sampai tidak sadar bahwasanya yang dilakukannya itu adalah sebuah dosa. Nah, di sini mengaku dosanya terlebih dahulu. Dan ini adab dalam berdoa. Kemudian apa? Wala yaghfirud dzunuba illa anta. Kemudian setelah itu bertauhid dan menyatakan bahwasanya tidak ada zat yang mampu mengampuni dosa-dosa yang aku lakukan tersebut selain daripada Engkau ya Allah. Barulah seseorang meminta apa yang dimintanya. Dan hendaknya meminta di sini bukan hanya meminta diampuni dosa-dosanya, tetapi juga meminta tambahan kebaikan. Karenanya setelah itu permintaannya adalah faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah dosa-dosaku, maghfiratan min indik, ampunan yang berasal darimu. Dan di sini dia tidak meminta ampunan dari selainnya. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian meminta tambahan selain daripada ampunan, meminta apa? Rahmat.
warhamni, dan berikan kepadaku rahmat, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau zat yang maha mengampuni lagi maha penyayang. Kemudian menutup doanya ya dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghafur Ar-Rahim. Ya. Yang mana dengan Allah mempunyai sifat Maha Pengampun, maka pantas ketika kita meminta ampunan kita menyebutkan sifat Allah zat yang Maha Mengampuni. Kemudian juga zat yang Maha memberikan rahmat. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Sunnahnya membaca doa ini di dalam sholat. Kapan kira-kira? Itu pertanyaan. Di sini ada dua tempat yang kemungkinan doa ini dibaca. Pertama ketika sujud, dan kemudian yang kedua setelah tasyahud. Ustaz, boleh tak doanya dibaca waktu doa istiftah? Allahu alam dalam hal ini, tetapi doa yang umum, kalau melihat keumuman dari hadis ini, maka boleh dibaca kapan saja, sebab dia bukan Al-Quran, bukan ini, jadi boleh dibaca kapan saja. Namun doa-doa yang selalu dibaca di dalam sholat selain doa ini, sehingga untuk istiftah sebaiknya menggunakan doa-doa istiftah yang warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma kalau ada riwayat yang menyebutkan bahwa doa ini pernah dibaca Nabi pada istiftah. Namun apabila tidak, maka penempatannya seperti kita katakan tadi, ada dua tempat kemungkinan. Ya. Itu tempat yang pertama adalah pada sujud, ataupun tempat yang kedua pada setelah tasyahud akhir. Nah, nanti kita sebutkan. Nah, di sini Ibnu Daqiq Al-Eidi nomor 5 ya. Ibnu Daqiq Al-Eidi mengatakan la'alla al-ula an yakuna al-mautin hadha ad-du'a fi sujud atau ba'da tasyahud. Nah, ini aula. Berarti boleh-boleh saja dibaca di tempat lain, tetapi yang lebih utama dibaca pada saat sujud atau setelah tasyahud. Karena apa? Kedua tempat tersebut adalah tempat di mana Nabi SAW memerintahkan kita untuk berdoa di dalamnya. Adapun untuk sujud, maka berdasarkan sabda Nabi SAW, wa amma sujud fajtahidu fihi bid-du'a. Fajtahidu fihi bid-du'a. Adapun ketika sujud, maka berupayalah kalian berdoa di dalamnya. Sedangkan untuk tasyahud, seperti yang kita baca di awal tadi, ya, tsumma liyakhtar ma syaa minal mas'alah. Kemudian dia memilih doa apa yang dikehendakinya. Atau dalam hadis yang lain, wa yastakhir ba'da dzalika fil mas'alah. Masya sekehendaknya.